Ayat ke-6 berkata, Yesus menampakkan diri kepada lebih daripada 500 orang sekaligus. Saudara yang hadir di sini sekitar 300 orang lebih. Kira-kira tambah peko orang, saudara sekalian. Muncul Yesus. Dan semua melihat Yesus sekaligus. Dan menurut Rasul Paulus ketika 1 Korintus ini ditulis, sebagian mereka masih hidup. Jadi artinya kalau kamu tidak percaya, cari mereka dan tanya apakah mereka benar melihat Yesus atau tidak. Saudara sekalian, bukti ini mematahkan teori halusinasi yang diciptakan oleh para skeptik, para kaum skeptis yang meragukan kebangkitan Yesus Kristus. Mereka menuduh murid-murid Yesus Kristus berhalusinasi, lalu mengarang-arang sendiri cerita bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Saudara sekalian, masalahnya tidak mungkin orang berhalusinasi secara massal. Biasanya halusinasi itu cuma terjadi pada 1 atau 2 orang. Tidak mungkin 500 atau lebih dari 500 orang berhalusinasi bersama-sama. Dan mustahil lagi 500 orang halusinasinya pada objek yang sama. Jadi Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa Yesus yang dilihat oleh lebih daripada 500 orang itu adalah benar tubuh Yesus Kristus yang sudah bangkit. Ayat ke-7, kemudian di sana dikatakan Yakobus. Kenapa Yakobus dipilih? Karena Yakobus dipercaya adalah saudara kandung dari Yesus Kristus. Lahir dari kandungan Maria. Cuma Yesus lahir karena pekerjaan Roh Kudus. Yakobus lahir sebagai hubungan antara Yusuf dan Maria. Yesus dan Yakobus tumbuh bersama sehingga dia sangat kenal kepada Yesus Kristus. Jadi dia tidak mungkin, pokok saya persis di atas saya, kata orang mirip saya. Ya, jadi banyak orang namanya kecelek, saudara sekalian ya. Lihat koko saya, lihat saya muncul, loh kok ada 2 saudara sekalian ya. Sampai ada cucu ponakan saya senang sekali melihat saya. Mereka panggil saya kiukung kembar katanya ya. Nah saudara sekalian, mirip sekali. Bagi mata asing itu mirip saudara sekalian. Tapi bagi kami yang tinggal serumah, anak-anak kami ya, istri kami ya, istri saya ya, pasti semua bilang saya lebih ganteng saudara sekalian ya. Nah semuanya juga bilang kok suaminya lebih ganteng. Nah saudara sekalian, orang yang tinggal serumah itu tidak mungkin salah kenal. Lalu kenapa Rasul Paulus menulis Yakobus? Untuk membuktikan bahwa orang yang paling kenal Yesus itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah Yesus, tidak mungkin salah kenal. Jadi ada orang mengatakan ada orang menyamar seperti Yesus. Jadi itu salah karena Yakobus sudah membuktikan. Lagi pula di dalam Yohanes pasal 7 mencatat bahwa Yakobus dan saudara-saudara kandung Yesus Kristus pada awalnya menentang pelayanan Yesus Kristus. Tapi setelah bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit, Yakobus kemudian menjadi salah satu pemimpin gereja mula-mula. Lalu ayat ke-8, Rasul Paulus memasukkan dirinya sendiri sebagai saksi bertemu dengan Yesus Kristus. Ini adalah pengalaman pribadi Rasul Paulus, melengkapi cerita-cerita, kesaksian-kesaksian yang ia dengar. Jadi Rasul Paulus tidak hanya mengandalkan cerita orang, tapi dia juga memasukkan cerita pribadinya. Jadi ada bukti yang lengkap, bukti objektif, yaitu bukti dari cerita-cerita orang. Bukti subjektif, yaitu bukti dari pengalaman dirinya sendiri bahwa Yesus telah bangkit.